Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Endang Lestari dari Prodi S1 Keperawatan semester 4, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membuat video cara memberikan pendidikan kesehatan. Baiklah, sebelumnya puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan materi pendidikan dalam kesehatan pada perkuliahan hari ini. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini saya akan memberikan materi tentang demam berdarah, kurang lebih 15 menit. Sebelum saya masuk pada materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan kesehatan ini. Yang pertama, tujuannya yaitu tujuan umum. Setelah diberikannya pendidikan kesehatan ini, diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui tentang bagaimana cara pencegahan demam berdarah. Selanjutnya, yang kedua, tujuan khususnya. Di sini, setelah diberikannya pendidikan kesehatan, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menjelaskan apa sih demam berdarah itu. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu juga dapat menjelaskan apa sih penyebab dari demam berdarah, apa sih cara pencegahan dari demam berdarah itu, dan bagaimana sih apa-apa saja tanda dan gejala dari demam berdarah itu. Baiklah, sebelum saya masuk pada materi demam berdarah, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelumnya, apakah mengetahui apa sih demam berdarah itu? Apa sih penyebab dari demam berdarah itu? Bagaimana sih cara pencegahan demam berdarah itu? Dan apa saja sih tanda dan gejala dari demam berdarah itu? Baiklah, jika bapak-bapak dan ibu-ibu belum mengerti, di sini saya akan menjelaskan tentang demam berdarah. Di sini saya menggunakan media yaitu flip chart. Nah, bisa ditengok ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Demam berdarah atau DBD. Apa itu demam berdarah atau DBD? Demam berdarah atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyebab dari demam berdarah atau DBD adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang oleh air. Perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bagaimana perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, Nyamuk Aedes aegypti yang berbadan kecil dan berwarna hitam berbintik-bintik putih, dia akan bertelur di genangan air. Telur ini panjangnya 0,5 mm. Setelah 1-2 hari, dia akan membentuk seperti jentik-jentik yang terdiri dari 4 instan. Setelah 5-7 hari, dia akan membentuk seperti kepompong. Nah, setelah dia berbentuk seperti kepompong ini, 1-2 hari, dia akan berbentuk seperti nyamuk. Daur hidup nyamuk Aedes aegypti ini, perkembangannya yaitu dari telur sampai menjadi nyamuk itu berlangsung selama 10 hari. Nah, di sini ada ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, ciri-cirinya warna hitam dan belang-belang di seluruh tubuh atau badannya. Yang kedua, berbadan kecil. Yang ketiga, biasanya nyamuk menggigit
pada siang hari dan sore hari. Yang keempat, hidup dan berkembang biak di dalam rumah, di bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman air, dan tempat minuman burung. Selanjutnya yang kelima yaitu senang hinggap pada pakaian yang bergantung, kelambu, dan di tempat yang gelap dan lembab. Yang keenam, jentik nyamuk berperan aktif dalam bak air. Yang ketujuh, posisi jentik-jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas. Selanjutnya yang terakhir, kemampuan terbang nyamuk ini kira-kira 100 meter. Tanda dan gejala dari demam berdarah. Apa sih tanda dan gejala dari demam berdarah itu? Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa diperhatikan. Yang pertama, demam tinggi 2-7 hari. Disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah. Yang ketiga, nyeri pada perut atau ulu hati, tetapi tidak ada gejala kuning, serta mual dan muntah. Yang keempat, terjadinya syok atau pingsan pada hari ketiga sampai ke-7 secara berulang. Pencegahannya. Di sini pencegahannya yaitu pemberian fogging atau pengasapan dan abatisasi atau bubuk abate. Selanjutnya dengan cara 3M+, yaitu yang pertama, menguras bak mandi. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dengan cara menguras bak mandi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di rumah. Selanjutnya, menutup tempat penampungan air. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus sering menutup tempat penampungan air supaya tidak dijadikan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini ya. Selanjutnya, mengubur benda-benda yang dapat digenangi air serta ban bekas dan kaleng bekas. Di sini bisa dilihat gambarnya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengubur benda-benda yang dapat digenangi air seperti kaleng bekas, ban bekas, dan lain-lainnya. Selanjutnya, menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum berpergian. Ini juga dapat mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Ayo cegah demam berdarah sekarang juga. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu tadi pendidikan kesehatan yang saya jelaskan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Jika sudah paham, baiklah, saya akan mengakhiri pendidikan kesehatan pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.